Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Jerman. Tema kita kali ini masih seputar sich vorstellen atau perkenalan diri. Adapun subtema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu terdiri 3 sub. Yang pertama, bagaimana kita mengungkapkan atau bertanya tentang aktivitas maupun pekerjaan. Yang kedua, bagaimana kita cara bertanya dan menjawab tentang usia. Dan yang terakhir terkait dengan angka atau bilangan, yaitu challenge. Baiklah, sekarang kita masuk pada subtema yang pertama, yaitu Beruf atau Beschäftigung. Seperti kita lihat dalam tabel berikut bahwa untuk bertanya atau menanyakan tentang aktivitas maupun pekerjaan bisa kita gunakan dengan 2 cara, yaitu cara yang formal maupun yang informal. Untuk cara yang formal bisa kita gunakan ujaran misalnya was machen Sie, was ist Ihr Job, was sind Sie von Beruf. Sekedar contoh untuk jawabannya bisa kita gunakan misalnya ich bin Lehrer atau ich arbeite als Mechaniker. Mein Beruf ist Angestellter atau mein Job ist Angestellter. Dalam penggunaan ujaran ini kita bisa sampaikan kenapa di sini untuk yang bentuk formal ya ada kata si ya dengan huruf S besar. Nah, ini kita sampaikan bahwa itu lebih kepada menunjukkan bentuk formal ya atau bentuk resmi. Was machen Sie? Apa pekerjaan Anda? Sementara kita bandingkan dalam bentuk informal was must do. Nah, di sini tidak ada kata si tapi diganti dengan do karena ini lebih pada bentuk yang informal. Ya, misalkan kita bisa ungkapannya bisa gunakan untuk teman sebaya atau misalkan antara siswa dengan siswa. Sebaliknya untuk yang formal, nah, ini misalkan siswa bertanya kepada guru ataupun misalkan orang yang belum saling mengenal, maka cenderungnya untuk menggunakan yang bentuk formal. Berikutnya, di sini saya sampaikan pula beberapa jenis profesi atau nama-nama pekerjaan yang terdapat dalam bahasa Jerman. Atau dengan kata lain, ya, profesi atau pekerjaan dalam bahasa Jerman. Ada Lehrer, Lehrerin, Arztärztin, Beamte, dan lain sebagainya. Tentunya anak bertanya, kenapa di situ ada akhiran in? Ya, ada beberapa jenis profesi yang berakhir in. Ya, perlu Anda ketahui bahwa akhiran in di sana lebih menunjukkan pada profesi yang diampu atau profesi yang diemban ataupun dimiliki oleh perempuan. Misalkan Lehrer, ya, guru secara umum. Lehrerin, guru perempuan. Ya. Schüler, siswa. Schülerin, siswi atau siswa perempuan. Demikian seterusnya. Selanjutnya kita masuki pada subtema alter atau usia. Ya, seperti halnya dalam bertanya tentang Beschäftigung ataupun aktivitas, demikian pula untuk alter atau usia. Ini ada 2 cara ya, lagi-lagi cara yang formal dan informal. Ya, untuk yang formal bisa kita lihat di dalam contoh sini. Ya, kita gunakan ujaran wie alt sind Sie. Ya, untuk yang informalnya wie alt bist du. Ya, sekedar contoh untuk jawaban, ich bin 40 Jahre alt, ich bin 15 Jahre alt. Untuk penulisan angka di sini bisa kita gunakan dengan angka ya, bisa 40 ya, yang menunjukkan usia. Di sini kita tulis bisa dengan angka yang 40 ataupun dengan huruf yaitu dengan tulisan 40. Ya, keduanya sama. Berikutnya kita masuk pada subtema yang berikutnya yaitu tentang calon atau angka ya. Di sini kita akan lihat ya bilang-bilangan yang biasa
diberikan ataupun disampaikan pada semester ini, ya, di mana anak diminta untuk dapat menguasai atau mampu memahami terkait dengan angka. Kita mulai dari angka 0, tentu. Ya. Dan untuk angka 11, 12, kemudian 30 di sini sengaja dikasih ciri atau dengan tulisan tebal, karena itu menunjukkan angka-angka yang emang ada pengecualian, ya. Artinya ada ketentuan khusus untuk angka-angka tersebut. Kemudian di bawahnya kita sampaikan penjelasan bahwa terdapat perubahan dalam penulisan angka, yang misalnya untuk angka 2, angka 20, dan juga angka 7 maupun 17. Ya, aktivitas pembelajaran yang diutamakan ini adalah tentunya lebih ke latihan pengucapan atau Aussprache, ya, sesering mungkin. Ya. Dalam hal ini siswa diberi kesempatan untuk melatih pengucapan, ya, atau pelafalan dengan panduan atau dengan bimbingan guru. Dan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah disampaikan, maka pada pembelajaran kali ini, ya, disampaikan atau diberikan latihan soal pada para siswa. Ya, untuk jenis latihan soal yang pertama, diberikan jenis latihan soal multiple choice, ya, dan optionnya tidak terlalu banyak, cukup dengan 3 pilihan, ya. Nah, ini terkait dengan subtema verb atau Beschäftigung, ya. Semuanya kurang lebih ada 6 pertanyaan. Ya. Jadi kalau siswa menyimak dengan baik, ya, mereka dipastikan bisa menjawab dengan mudah soal-soal ini. Kemudian setelah para siswa berhasil mengerjakan, ya, selanjutnya dibahas secara bersama, ya, dan diskusikan. Ya. Anak juga diberi kesempatan untuk bertanya lebih lanjut tentang materi tersebut. Berikutnya masih seputar latihan soal untuk bilangan atau angka. Ya. Para siswa diberikan lembaran, ya, yang dimana pada lembaran tersebut sudah berisi tentang beberapa angka, dan siswa diminta untuk menyimak dengan baik-baik angka berapa saja yang diucapkan atau yang disebutkan oleh guru. Dan lagi-lagi pada akhir, setelah siswa mengerjakan, mereka bersama-sama dengan guru membahas latihan soal tersebut. Masih dalam rangka untuk mengetahui pemahaman materi, ya, masih ada satu latihan soal lagi yang diberikan kepada siswa, ya. Nah, ini terkait dengan materi operasional yang biasa muncul dalam matematika, ya. Ternyata matematik tidak saja atau bilangan operasional tidak hanya muncul dalam pembelajaran matematik saja, tapi juga dalam pembelajaran bahasa. Dalam ini bahasa Jerman juga bisa diterapkan. Nah, kita lihat soal-soalnya ini terkait dengan operasional, ya, bilangan operasional bilangan, ada pengurangan, penjumlahan, ya, kemudian perkalian dan juga pembagian. Sengaja di sini diberikan contoh, ya. Beispiel 9 plus 10 is 9 cent. Ya. 9 ditambah 10 sama dengan 19. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan atas segala kekurangan maupun kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Danke, auf Wiedersehen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.